Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen di Prodi Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Selamat menikmati. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perjanjian dan konsumen, agar teman-teman sekalian dapat lebih mudah memahami konteks pembahasan nanti. Apa itu perjanjian? Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini diambil dari pasal 1313 KUH Perdata. Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian itu sah. Yang pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Kemudian ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan, di mana pada pasal 1330 KUH Perdata ini mengatur pihak-pihak mana yang dianggap tidak cakap dalam membuat suatu perikatan, yaitu orang yang belum dewasa atau orang yang ditempatkan di bawah kondisi khusus, misalnya cacat, gila, atau dinyatakan pilot oleh pengadilan, dan sebagainya. Kemudian ada syarat lainnya, yaitu adanya objek atau hal tertentu. Berarti apa yang diperjanjikan itu harus jelas. Yang terakhir adalah suatu sebab yang halal atau tidak terlarang. Berarti suatu perjanjian tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan hukum. Lalu ada asas dalam perjanjian. Asas-asas ini terkandung dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas iktikat baik, dan asas kepribadian. Apa itu transaksi terapeutik? Transaksi terapeutik merupakan hubungan antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Lalu apakah transaksi terapeutik termasuk suatu perjanjian? Jika dilihat dari pengertian transaksi terapeutik, maka iya. Karena transaksi terapeutik memenuhi syarat sah suatu perjanjian, yaitu adanya suatu kesepakatan, kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, ada suatu objek yang jelas, yaitu pelayanan kesehatan, kemudian perjanjian didasarkan suatu sebab yang halal. Jadi transaksi terapeutik merupakan suatu perjanjian antara dokter dan pasien. Kemudian apa itu konsumen? Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Pengertiannya diambil dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apa itu pasien? Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter ataupun rumah sakit. Pengertian ini diambil dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Jadi apakah pasien termasuk konsumen? Jika dilihat dari pengertian konsumen dan pasien tadi, maka iya, pasien adalah konsumen pemakai jasa layanan kesehatan.
Sekian penjelasan singkat saya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Valentin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai keseimbangan perlindungan pasien dan tenaga medis dalam perspektif hukum di masa pandemi COVID-19. Di mana pada tanggal 31 Desember 2019, World Health Organization China melaporkan kasus infeksi paru yang tidak diketahui penyebabnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei. 1 minggu berselang, China mengidentifikasi infeksi paru tersebut sebagai jenis baru dari coronavirus atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan COVID-19. Yang kemudian oleh WHO ditetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Penambahan jumlah kasus COVID-19 pun berlangsung begitu cepat. Dan sudah ada terjadi penyebaran antar negara yang kemudian membawa WHO untuk menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara terjangkit setelah pemerintah mengumumkan 2 kasus positif COVID-19 pada awal bulan Maret 2020. Menurut data terakhir dari Worldometer, Indonesia menduduki posisi ke-21 secara global. Dengan jumlah total kasus pada tanggal 8 Januari 2021 sebanyak 808.340, yang 666.833 kasus diantaranya adalah kasus sembuh dan 23.753 kasus meninggal dunia. Berbagai upaya lalu dilakukan untuk menanggulangi wabah ini. Pemerintah berupaya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, baik kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, maupun di bidang kesehatan. Para peneliti bidang kesehatan bekerja keras untuk mencari vaksin COVID-19 yang saat ini telah berhasil ditemukan. Sementara itu, para dokter dan tenaga medis berjuang di garda terdepan untuk menyelamatkan nyawa pasien yang terinfeksi COVID-19 ini. Perlindungan hukum terhadap pasien COVID-19 dan tenaga medis yang melayaninya masih menjadi permasalahan yang bahkan hingga saat ini masih simpang siur di masyarakat. Membahas tentang perlindungan hukum ini tentu tidak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban pasien maupun hak dan kewajiban dari tenaga medis itu sendiri. Lalu tidak terlindunginya tenaga kesehatan terjadi ketika tenaga medis atau dalam hal ini dokter tidak mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran pada pasal 50 huruf B, bahwa dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak untuk memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, yang dalam hal ini adalah APD atau alat pelindung diri, yang seharusnya diberikan demi keselamatannya agar dapat bekerja sesuai dengan standar profesi. Kemudian juga dapat terjadi ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pasien yang tidak menjalankan kewajibannya, yaitu pasien tidak jujur dalam memberikan informasi kepada dokter ataupun tenaga medis lainnya. Pelanggaran ini bertentangan dengan pasal 50 huruf C Undang-Undang Praktek Kedokteran tadi, yaitu bahwa seharusnya dokter berhak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. Selanjutnya, perlindungan terhadap tenaga kesehatan
juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, yaitu pada pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kepada mereka yang mengalami kerugian oleh upaya penanggulangan wabah dapat diberikan ganti rugi atau dapat diberikan penghargaan atas resiko yang ditanggung dalam menjalankan tugasnya, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam KMK atau Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.07-Menkes/447/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Selanjutnya berbicara mengenai perlindungan hukum pasien. Perlindungan hukum pasien diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lalu dikarenakan seorang pasien dapat dianggap sebagai konsumen, maka pasien juga dilindungi oleh hukum perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hubungan dokter dan pasien atau hubungan terapeutik termasuk dalam suatu hubungan perjanjian, di mana terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah asas iktikat baik. Asas ini wajib diterapkan dalam suatu hubungan perjanjian, sesuai dengan bunyi pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Di sisi perlindungan konsumen, iktikat baik juga menjadi salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh pasien. Manakala selama perawatan pasien tidak jujur dalam memberikan informasi, artinya tidak ada iktikat baik dari pasien. Maka pasien tersebut tidak dapat dilindungi oleh hukum perlindungan konsumen karena telah lalai menjalankan kewajibannya. Pada masa pandemi COVID-19, yang menjadi topik hangat terkait perlindungan hukum pasien adalah mengenai identitas pasien. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 32 yang menyatakan bahwa hak pasien salah satunya adalah untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang dideritanya. Kendati demikian, perilisan data pasien COVID berupa inisial nama dan wilayah tempat tinggal tetap harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat untuk kemudahan tracing dan tracking kontak erat dari pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID tersebut. Ini salah satu contoh press release yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan COVID-19 di Kota Batam. Adapun permasalahan lain terkait hak pasien, terkait perlindungan hukum pasien adalah hak menolak perawatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 5 ayat 3 dan pasal 56 ayat 1. Tetapi hak ini seharusnya tidak berlaku pada pasien yang terjangkit COVID-19. Jika kita melihat lebih lanjut pada pasal 56 ayat 2 undang-undang tersebut yang bunyinya, hak menerima atau menolak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas.
Sayangnya masyarakat banyak yang tidak tahu tentang adanya pengecualian hak ini. Hal ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Padahal ada sanksi bagi pasien-pasien yang mengakibatkan penularan lebih lanjut dikarenakan keputusannya untuk menolak perawatan tadi. Jadi dapat disimpulkan sebenarnya perlindungan hukum antara dokter dan sebagai tenaga medis dan pasien pada masa pandemi COVID sebenarnya sudah seimbang. Permasalahannya adalah pada penerapannya yang seringkali tidak sesuai, sehingga menyebabkan hubungan terapeutik tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Hal ini juga akibat dari kurang tegasnya pemerintah serta aparat dalam menjalankan sanksi dari pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi amat penting agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, dapat ditanyakan melalui komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.